ini dominan adalah angkatan 2020 ya, 2020 yang rasanya sih masa-masa di mana Anda masuk ke kampus dalam suatu situasi yang masih banyak daringnya kan gitu ya. Oke, no problem. Nanti kita akan coba atur waktu ya sesuai dengan jadwal untuk kita bisa bertemu untuk kuliah di kampus. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan intelligent building ya, satu mata kuliah yang rasanya baru begitu, cukup baru dirilis beberapa dalam ya setahun belakangan inilah kan gitu ya. Saya coba izin share screen. Semoga sudah tertampil di layar ya. Apakah sudah muncul di layar full screen? Ya. Ya, oke. Jadi nama mata kuliah adalah intelligent building ya, atau mungkin bisa dikatakan atau bisa disebut dengan smart building gitu ya. Jadi intelligent atau smart building. Nah, jadi mata kuliah ini pilihan ini 2 SKS gitu ya. Saya akan memberikan gambaran awal. Kemudian kuliah kita rencanakan adalah online offline begitu ya. Proporsinya barangkali akan online hanya sekitar 25%, nanti kita akan banyak offline-nya. Soalnya syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi menyesuaikan situasi gitu. Menyesuaikan dengan situasi. Kemudian kalaupun online mungkin saya akan banyak dengan Zoom gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa learning management system, apakah open learning, apakah yang sistem yang kemudian terkadang nanti komunikasi akan kadang di situasi-situasi tertentu kadang saya share informasi lewat gitu ya, menemukan apa itu kadang saya share gitu, mungkin beberapa juga video-video di YouTube dan lain-lain gitu ya. Nah intinya sih apa yang saya share, saya informasikan pada Anda itu tujuannya apa adalah ya, yang pertama bagaimana kita bisa memahami ya. Jadi goal dari mata kuliah ini adalah satu memahami, dua adalah bisa menjelaskan gitu ya. Apa sih intelligent building itu apa gitu ya. Nanti kita akan sampaikan sedikit bedanya apa dengan konvensional building atau traditional building atau apa yang Anda kenal selama ini kan gitu ya. Nah, nanti tentu saja akan presiden terkait atau referensi terkait dengan intelligent building itu tidak begitu banyak sayangnya gitu ya. Informasinya sayangnya tidak begitu banyak, buku-buku yang mendukung hanya mungkin yang di pasaran hanya mungkin 1-2 buku saja ya. 1-2 buku saja yang saya tahu gitu ya, yang di toko-toko buku terkenal di Indonesia gitu ya. Kecuali kalau kita bisa cari buku secara online itu mungkin akan ada beberapa buku. Kemudian case studies pun juga tidak banyak gitu ya, sayangnya tidak banyak, apalagi yang kalau Anda ingin case studies yang dekat ya, dekat katakanlah di kota Solo gitu ya, itu rasanya sih tidak atau jarang gitu atau cukup sulit. Dan yang itu tentu saja memang agak membatasi kita semua untuk belajar lebih dalam. Tapi itu challenge bagi kita ya, challenge bagi kita bagaimana kita mencari informasi dan topik ini gitu ya. Kemudian nanti selama perkuliahan tugas-tugas individu kelompok nanti biasanya akan kita rilis dan rasanya tidak banyak gitu ya. Jadi karena ini mata kuliah pilihan, kemudian topik baru, kemudian juga kita akan menyesuaikan lah. Jadi saya inginnya tidak terlalu membebani Anda juga dengan banyaknya tugas ya. Tapi yang penting Anda paham gitu, mengerti, kemudian bisa menjelaskan gitu ya, bahkan bisa mencoba masuk ke taraf ya, mengaplikasikan gitu, dalam satu konsep desain gitu.
Nah, kemudian keaktifan mahasiswa saya harapkan bagus ya. Jadi artinya Anda punya, kalau aturan universitas itu kan Anda punya jatah absen tuh 25% gitu ya. Masa absen tuh nggak hadir gitu ya. Cuman kalau saya bicara secara umum kan sayang lah ya. Jadi Anda menyia-nyiakan ilmu kan gitu ya. Ada ilmu yang barangkali bisa Anda dapatkan dan Anda bisa terinspirasi dari ilmu tersebut, ya sayang aja kalau Anda lewatkan gitu ya. Sedapat mungkin Anda tetap ikut ya, apalagi dengan teknologi yang sekarang Anda bisa bisa mengikuti lewat daring, kemudian toh misalnya kalau di kampus juga rasanya posisi Anda sekarang mungkin juga sudah di Solo dan lainnya, saya rasa nggak ada problemnya. Kecuali memang ada situasi di mana Anda memang berhalangan ya, sedang kurang enak badan dan lain-lain harus ada di rumah. Kemudian keaktifan tersebut juga ini ya, submit tugas ya. Jadi kami biasanya saya akan selalu memberikan tenggat waktu kapan harus submit tugas gitu kan. Dan semuanya berbasis biasanya saya lebih nyaman lewat email begitu ya. Jadi di situ akan terekod nama, terekod jam dan lain-lain gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui siapa yang on time, siapa yang telat gitu ya, kelihatan di email gitu ya. Kemudian diskusi juga kami harapkan aktif ya. Jadi forum kuliah ini jangan Anda posisikan sebagai saya orang yang paling tahu, Anda orang yang tidak tahu gitu ya. Jadi ini anggap saja ini sebagai forum diskusi, forum sharing pengetahuan gitu ya. Bisa jadi Anda lebih tahu untuk beberapa hal dibandingkan saya, bisa saja terjadi gitu, dan saya no problem kan gitu ya. Jadi ilmu itu kan bisa kita pelajari saat ini dengan dari sumber mana saja, ya bisa saja Anda untuk beberapa hal lebih tahu dari saya, itu sangat mungkin dan itu ya nggak masalah gitu, kita saling berbagi informasi. Kemudian penilaian biasanya apa biasanya based on mid ya, mid exam ya, jadi UTS, kemudian UAS, kemudian secara berkala kita akan memberikan tugas, kemudian pasti absensi. Saya harapkan kelas ini kan sudah ada sudah ada ketuanya ya, sudah ada ketuanya. Sebentar, mungkin Kalda Fajri Utami itu mungkin bisa mewakili teman-teman, atau mungkin dipilih yang lain, monggo saja siapa nanti bisa membantu saya untuk membuatkan Google Form gitu untuk absensi gitu ya, ketika kita kuliah daring seperti ini gitu ya. Sebentar ya, admit. Oke. Kemudian keaktifan ya di kelas ya, diskusi, bertanya, menyanggah sesuatu itu bagi saya satu kedinamisan kelas yang saya senang seperti itu. Anda bertanya, Anda mengkritisi itu juga no problem bagi saya. Oke, itu kemudian ya sekarang kita langsung, oh ya sorry, sebelum itu aturan universitas tadi bahwa kita kuliah itu kalau bisa kehadiran 75%. Kemudian mungkin kita mulai minggu depan ya, universitas meminta bahwa kita setiap mengawali kuliah kita ada membaca beberapa ayat gitu, ayat suci Al-Quran. Nanti kita bergantian saja gitu ya, siapa yang berkenan untuk membaca, kita menyimak gitu, dibacakan artinya juga, dalam rangka kita saling mengingatkan, saling belajar membaca, belajar memahami arti, saling mengingatkan, dan belajar menghafal juga gitu ya. Nanti insya Allah minggu depan lah kita lakukan gitu ya. Oke, kita mulai tentang apa sih ini intelligent building ini. Ini sesuatu yang istilah yang barangkali selama ini ya tidak banyak kita dengar di ruang ruang publik ya. Jadi istilah yang istilah ini kan memang sangat engineering gitu ya, sangat sangat teknikal gitu ya, sangat teknik gitu ya.
jarang dibahas di ruang-ruang pembicaraan publik gitu ya, di sosial media lah, di apa itu kan jarang dibahas. Nah ini ada tiga istilah atau tiga terminologi atau apa ya, ya kita sebut saja tiga istilah begitu. Yang pertama adalah IBS ya, toh. Ya IBS itu singkatan dari Intelligent Building System gitu ya. Jadi kalau begitu kita berarti ada sistem itu, ada kata sistem. Istilah yang kedua adalah SBS ya, Smart Building System. Lagi-lagi di situ ada sistemnya. Yang istilah ketiga adalah dalam bahasa Indonesia ya, SBP, Sistem Bangunan Pintar. Jadi kalau kita cermati tiga kalimat atau tiga istilah ini, itu kan mengandung yang kata tengah itu kan building ya, bangunan ya, itu sudah sangat Anda kenal ya. Building sudah sangat Anda kenal. Kemudian sistem itu juga Anda sering menuliskan tuh sistem-sistem gitu ya. Kemudian pintar, smart, intelligent itu juga sangat Anda tahu gitu ya. Pintar, cerdas, pandai gitu ya. Cerdik begitu. Nah, ketika ini dirangkai itu adalah menjadi sesuatu yang bermakna apa kan gitu ya. Kalau definisi sistem kan Anda juga sudah tahu ya. Sistem itu apa sih sistem? Sistem struktur bangunan gitu ya. Sistem apalagi sistem transportasi misalnya gitu kan. Misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang bicara tentang sistem ya. Jadi sistem itu adalah mungkin definisinya adalah satu satu kumpulan dari beberapa bagian gitu ya. Sistem kumpulan dari beberapa bagian atau fungsi yang mempunyai tugas, mempunyai kinerja, mempunyai kegunaan tertentu gitu ya. Kumpulan ini itu satu padu gitu ya untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Nah, itu artinya seperti itu. Sistem itu seperti itu. Misalnya sistem transportasi ya berarti kan ada kumpulan dari berbagai fungsi bagian gitu ya. Misalnya transportasi itu kan berarti kan ada jalan gitu ya, ada kendaraan gitu ya, ada tempat untuk singgah gitu ya. Itu bersinergi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Misalnya sistem transportasi ya berarti untuk menjamin pergerakan orang ya secara baik, secara lancar. Nah, di konteks kalimat ini intelligent building itu adalah berarti satu kumpulan dari berbagai bagian gitu ya, yang ada di dalam bangunan gitu ya, yang dalam tanda kutip yang cerdas, yang pintar gitu ya, yang cerdas buatan gitu ya, artifisial kan gitu ya. Jadi kalau kita selama ini bisa pintar, cerdas itu kan konotasinya adalah pada human ya, pada orang gitu ya, kecerdasan manusia gitu ya. Tapi ini lebih pada kecerdasan yang dibuat oleh manusia gitu ya, pada satu alat gitu ya, pada satu alat gitu. Ya, kecerdasan perangkat atau alat. Kira-kira gitu ya mengenai apa sih mata kuliah intelligent building atau makhluk
assisting life ini bisa berarti bahwa sesuatu yang membantu kehidupan kita secara lebih mudah, lebih tidak membahayakan, lebih mengamankan seseorang, lebih nyaman, lebih bebas polusi, ya. Anda bayangkan kalau kompor atau alat masak dengan alat masak dengan api seperti ini kan agak berbahaya juga ya. Kadang percikannya kena baju kita jadi lubang gitu. Kayu ini juga akan berpengaruh terhadap banyak tanaman yang dipotong gitu ya, dipotong sehingga dia merusak ekosistem ya, pohon-pohon yang dipakai sebagai kayu bakar dan lain-lain. Nah, sebelah kanan ini sangat bersih, sangat rapi, sangat clean, sangat modern, praktis gitu ya. Nah, inilah tuntutan tentang assisting life ya. Itu ya, yang pertama ini. Ini dasar kenapa bangunan itu dibuat cerdas gitu ya. Ini kenapa kaitannya dengan kompor apa ya? Ini kompor, alat masak itu kan bagian dari bangunan kan. Nah, Anda punya dapur, punya pantry, itu kan bagian dari kegiatan manusia yang diwadahi dalam bangunan. Oke ya, clear ya. Yang pertama adalah assisting life. Kemudian yang kedua adalah tentang kita bicara tentang energi efisiensi ya. Jadi gambar sebelah itu kalau tidak salah adalah mobil pertama sorry, koneksi internet mendadak terputus. Saya tes. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Sorry, ya. Tadi nggak tahu koneksi internet di editorium terputus mendadak. Oke ya, saya coba lanjutin ya. Saya nggak bisa screen share ya. Ya, ini.
Kok saya jadi ini ya? Sebentar. Nah. Oh ya, sorry. Oke ya, sudah tampil di layar ya. Halo, sudahkah? Sudah, Tertampil di layar. sudah, Pak. Udah nggak sih, Ri? Sudah, Pak. Ya. Nah, kembali lagi yang tadi. Jadi ini sebelah kiri ini mobil pertama di dunia, konon kabarnya seperti itu, dengan uap tungku uap gitu ya, kecepatannya 1,5 km per jam, dan itu luar biasa gitu ya, ditemukan kendaraan seperti itu. Dan kita melompat sekian puluh atau sekian entah itu sekian ratus tahun gitu ya, di situasi saat ini di mana ya Anda baru saja mengalami masa di mana kenaikan bahan bakar ya. Kemarin mahasiswa pada demo, hari ini juga konon ada demo juga ya di Slamet Riyadi gitu. Protes bahan bakar naik gitu ya. Walaupun konon kabarnya di berita juga minyak dunia lagi turun kan gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah itu urusan para yang ngurusi negara kan gitu ya. Tapi kita wajib ya mengkritisi atau mengawal, apalagi Anda mahasiswa kan harusnya Anda kritis ya terhadap situasi, tidak hanya kritis terhadap situasi di kampus perkuliahan, tapi juga sudah mulai melihat wawasan yang lebih luas lagi gitu ya, Anda melihat bagaimana negara ini berjalan dan ke depan kan gitu ya. Anda rakyat ya punya punya hak untuk mengawal kan gitu ya. Oke, saya kembali ke topik bahwa sebelah kanan ini adalah mobil elektrik ya. Rasanya seperti itu. Kalau kita lihat gambarnya ya, mungkin semoga tidak keliru. Jadi ini adalah mobil-mobil yang kecil dan dia elektrik gitu ya. Kenapa mobilnya sekarang semakin kecil ya? Karena sekarang semakin padat gitu ya. Masyarakat sudah selalu didorong untuk berpindah ke transportasi massal ya. Dan sebagian cukup berhasil ya, kalau kita bisa lihat kesuksesan Jakarta dengan bis Transjakartanya gitu ya. Orang nyebutnya busway, padahal sebenarnya salah kaprah tuh. Busway itu kan jalannya kan gitu ya. Sementara bisnya kan Transjakarta. Kalau di Solo namanya BST ya, Batik Solo Trans, itu juga sudah banyak ruas-ruasnya, bahkan itu kan kalau itu kan gratis ya. Seperti itu. Kemudian kereta gitu ya, KRL dan lainnya. Itu artinya kan moda transportasi massal yang dalam rangka untuk mengurangi kepadatan jalan, efisiensi gitu ya, efisiensi isu tempat parkir yang kurang itu kan banyak ya. Anda bisa lihat perbelanjaan di Kota Solo misalnya itu yang lahan parkirnya sangat minim sehingga harus tumpah ruah di jalan gitu, apalagi weekend itu kan parkiran di pinggir jalan itu kan dipakai oleh mereka yang nge-mall atau ke gedung pertunjukan gitu ya. Jadi isu tentang tempat parkir, isu tentang semakin sempitnya lahan permukiman dan lain-lain yang menjadikan jalanan semakin sempit, kemudian isu tentang energi ya, minimnya atau makin sedikitnya cadangan minyak di Indonesia, konon kabarnya 2040 udah minyaknya udah habis, kita harus impor dan lain-lain gitu ya. Dan itu global ya, isu global gitu, sehingga beralih ke listrik gitu ya. Sekarang kan sudah banyak motor-motor yang listrik, kemudian mobil yang sudah hybrid ya. Hybrid itu separuh bahan bakar minyak, separuh listrik. Bahkan ada yang totally listrik ya, seperti yang sudah happening dulu itu kan Toyota Prius gitu yang banyak dipakai artis-artis luar negeri. Kemudian sekarang yang happening kan Hyundai Ioniq ya, Hyundai Ioniq 5 itu yang orang sudah pada inden gitu ya. Nah itulah isu ya, isu tentang efisiensi energi yang memang harus dilakukan umat manusia nih, karena semakin terbatasnya sumber energi gitu ya. Makanya di arsitektur kan diupayakan bagaimana kita menggunakan sumber energi terbarukan gitu kan, dengan matahari yang karunia yang luar biasa dari Allah yang gratis gitu ya, matahari, angin gitu yang bisa dikonvert gitu menjadi suatu sumber energi ya, termasuk untuk
menggerakkan kendaraan, menyalakan lampu di gedung dan lain. Jadi tadi isu tentang assisting life gitu, bagaimana orang tuh pengen hidupnya semakin mudah gitu ya, semakin praktis gitu ya. Kemudian isu tentang energi gitu ya. Nah berikutnya adalah isu tentang comfort and healthy living gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sebelah kiri ini kan ini betulan gitu ya, ini bukan gambar animasi komputer, tapi ini betulan tentang bagaimana tempat tinggal di satu sudut kota gitu ya, yang termarginalkan ya, apa ya, istilahnya yang ya sebenarnya nggak layak lah, mereka tuh hidup di situ ya terpaksa aja kan gitu ya. Biasanya sih ini ada di kota besar, mereka adalah para bukan transmigran, mereka tuh urbanisasi ya, mencari sesuap nasi di kota besar dengan minim pendapatan, artinya mereka juga tidak bisa hidup di tempat yang layak. Akhirnya ya harus tinggal di pinggir sungai, bantaran sungai yang harusnya tidak boleh gitu, bertumpuk-tumpuk seperti ini. Anda bisa membayangkan, Anda mungkin nggak terbayang akan hidup seperti itu ya, tapi ini terjadi gitu ya. Dan di kota-kota besar masih lah, di kota-kota besar Indonesia situasi seperti ini tuh masih ada kan gitu ya. Pencemaran, Anda bisa bayangkan itu kamar mandinya pasti kan juga buangannya ke sungai tersebut gitu ya. Jemuran juga di situ, nyuci di situ dan lain-lain gitu ya. Anda bisa membayangkan aromanya, aromanya ketika Anda tidur itu aromanya kayak apa, mereka tidur itu aromanya kayak apa di situ ya. Nah, di satu sisi kemarin kita dunia mengalami pandemi, kemudian ya kita ini sekarang semoga sudah masuk ke post pandemik gitu ya, semoga sudah berakhir gitu ya pandeminya, dan akan timbul satu ini ya apa namanya apa new, orang nyebutnya new normal gitu ya, atau nyebutnya next normal gitu ya, satu pola kehidupan baru lah yang mungkin meneruskan pola kehidupan yang masa lampau tapi sudah ada tuntutan yang baru gitu ya. Apa itu ya? Jadi lebih pada healthy ya, healthy living gitu ya. Jadi tuntutan sekarang kan bagaimana kita itu dalam hidup dan suasana yang lebih sehat. Mungkin dulu kita selalu mengedepankan ruangan itu ya full AC dingin gitu ya, tapi sekarang orang agak takut dengan ruangan yang terlalu tertutup dengan AC yang eh, hanya mendinginkan udara di dalam ruang tersebut ya. Jadi selama ini kan mungkin mahasiswa juga salah kaprah gitu ya, salah paham gitu, bahwa AC itu sebenarnya menyuplai udara baru, padahal kan tidak gitu. AC itu pada dasarnya kan hanya mengambil udara dalam ruangan tersebut, didinginkan, dikeluarin lagi gitu ya. Artinya kalau di situ ada bakteri, ada virus tuh ya virusnya masuk ke AC, disemburkan lagi ya masih ada virusnya kan. Sehingga makanya ada AC yang sekarang ada sistem plasma cluster lah, ada ion lah, bla 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 itu yang berusaha untuk membunuh virus bakteri itu. Nah, artinya apa? Artinya sekarang pola kehidupan agak berubah, orang sekarang juga akan banyak suka juga di ruang luar gitu ya. Jadi ini saya melihat bahwa kayak Indonesia itu kayak kembali ke masa di mana kehidupan zaman dulu tradisional, bahwa basically orang Indonesia itu kan kayak orang aktivitasnya kan luar ruang gitu ya. Kalau kita lihat petani itu kan pagi subuh itu sudah habis subuh sudah ke sawah gitu, membajak sawah sampai jam 10-11 gitu kan. Kemudian istrinya juga nyusul suaminya ke sawah, makan siang di sawah gitu, atau makan pagi campur makan siang di sawah. Kemudian nanti pulang istirahat di balai-balai di luar, kemudian juga nanti memberi makan ternaknya dan lain-lain gitu ya. Sudah tahu-tahu udah maghrib itu mandi mungkin juga di sungai atau di luar, kamar mandinya juga di luar, sholat maghrib, makan terus ngaji tidur gitu ya. Jadi memang aktivitas yang itu banyak di luar gitu ya. Nah, kembali ke konteks ini, tuntutan sekarang kan Anda kan pasti ya, jadi Anda kepingin, kita semua kepingin hidupnya lebih sehat, kemudian lebih nyaman gitu ya, itu yang menjadikan tuntutan
lebih sehat, lebih nyaman ini akan berpengaruh pada tuntutan kita terhadap bangunan gitu ya. Bangunan pasti harus lebih lebih menyehatkan, kondisi indoor air quality-nya, EQ-nya, kualitas udara di dalam ruang itu harus lebih bagus, kemudian suhunya lebih nyaman, lebih sehat gitu kan. Nah, ini yang menjadikan tuntutan bahwa bangunan itu harus lebih cerdas gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita kan punya tuntutan bangunan itu sesuai dengan mau kita, ini suhunya berapa, kandungan ppm-nya part per milinya gitu ya, atau mungkin konsentrasi bakteri virusnya itu ada berapa gitu kan. Kemudian dia bisa sangat menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika orangnya sedikit suhunya berapa, orangnya banyak suhunya bisa sesuai dengan ini. Jadi dia adaptif gitu dan lain-lain. Oke, itu dasar ketiga kenapa kita butuh bangunan yang cerdas gitu ya. Yang keempat adalah terkait dengan safety and security gitu ya. Jadi saya mengilustrasikan sebelah kiri ini kan suasana di mana apa nih, mungkin Anda masih mengalami, saya juga mengalami di tempat saya tinggal gitu. Kita menjaga kampung dengan pos jaga begitu ya. Bergiliran dulu waktu itu kan sempat kena jadwal giliran ronda kan gitu ya. Saya nggak tahu Anda ini mengalami kena jadwal giliran ronda atau tidak di rumah gitu ya. Nah, seperti itu orang harus begadang gitu ya. Kadang kita juga bukannya sesekali kadang absen gitu, ronda itu bukannya nggak mau ronda, cuman kadang kita juga kerja sampai malam gitu ya, masih harus ronda lagi sampai dini hari kan juga besoknya kerja lagi kan gitu ya. Ya ini ilustrasi bagaimana masyarakat tradisional itu menjaga lingkungannya dengan cara yang tradisional kan gitu ya. Sementara kalau Anda lihat sebelah kanan itu ada satu command center gitu ya, command center di mana semua sudut tempat itu sudah terdetek gitu ya lewat jaringan keamanan ya, CCTV, mungkin juga ada ya kalau kita lihat di film-film ya, dan itu mungkin rasanya juga sebenarnya di kehidupan nyata sudah ada gitu ya. CCTV yang lebih cerdas gitu ya, dia bisa melihat tidak hanya visual tapi juga bisa melihat thermal ya. Kan kalau kita lihat kemarin-kemarin di bandara, di rumah sakit, di ruang-ruang publik itu kan pada saat pandemi itu kan ada thermal sensornya ya, CCTV dengan thermal sensor itu kan kita nggak usah ditembak dengan apa namanya itu termogan ya, tapi sudah lewat gitu aja sudah kelihatan tubuh kita di-scan oleh thermal scanner gitu, suhunya berapa gitu kan. Nah seperti itu. Bahkan saya rasa sekarang di bandara internasional kan sudah ada pemindai wajah ya. Saya rasa face face recognition, face detection itu saya rasa sudah banyak. Jadi kalau kita mencari seseorang gitu ya, atau aparat keamanan mencari buronan itu kan tinggal lewat pemindai wajah aja kan sudah kelihatan di gerombolan itu dilihat oleh CCTV, dia kan sudah men-scan wajahnya itu kan sudah nemuin orang itu kan saya rasa sudah bukan yang hal yang sulit ya menurut saya gitu ya. Jadi ini adalah satu kemajuan dari teknologi yang akhirnya akan disematkan ke dalam bangunan gitu ya. Dalam kepentingannya manusia itu kan lebih tuntutan akan keamanan dan secure ya. Keamanan keselamatan itu saya rasa semakin tuntutan kita semakin tinggi dan rasanya bangunan tuh menyesuaikan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau zaman dulu kan orang masuk ke gedung kan di-scan pakai metal detektor lah, di-scan, sekarang di-scan oleh thermal scanner gitu ya. Terus wajah kita juga dipindai oleh face recognition gitu ya. Jadi saya masuk ke beberapa gedung modern tuh ya ini sudah dengan pemindai wajah gitu ya. Nah kalau jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan kalau wajahnya tidak dipindai. Nah sama lah seperti Anda membuka handphone Anda kan sudah pakai face recognition atau mungkin pakai sidik sidik jari gitu ya, membuka home screen
handphone Anda kan gitu ya, pemindai retina gitu-gitu ya. Nah itu contoh tuntutan ya, tuntutan. Dan itu aplikasinya ya pasti bangunan akan menyesuaikan. Nah, saya rasa 4 itu ya, jadi minimal 4 itu bagaimana orang itu lebih kepingin lebih mudah hidupnya, terus isu tentang energi, kemudian tuntutan akan kehidupan yang lebih sehat gitu ya, dan lebih nyaman. Kemudian yang keempat adalah tentang safety and security ini yang beberapa yang mendasari bangunan itu dibuat lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Nah, selain itu ada beberapa fakta juga yang kita harus lihat bahwa di dunia bangunan engineering ya, sorry di dalam rancang bangunan itu rancang bangun gitu ya. Anda bisa baca sebelah kiri atas itu kan tulisannya buildings are responsible for 40% of world global greenhouse gas emission gitu ya. Jadi bangunan itu ternyata kalau Anda mendesain bangunan itu atau Anda membuat bangunan tuh dia punya potensi untuk membuat apa ya, meng-create lah ya atau berkontribusi terhadap 40% dari total gas gas rumah kaca gitu ya. Kita tahu kan ada beberapa gas yang dikategorikan greenhouse gases gitu ya, atau gas rumah kaca gitu ya, CO2 lah dan metana lah dan lain-lain itu ya. Nah, ketika Anda membuat bangunan itu sebenarnya Anda punya kontribusi di sana gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus menekan gitu ya, menekan bangunan kita itu jangan sampai semakin merusak alam. Kalau Anda bisa lihat sebelah kiri bawah itu kan buildings use 12% of the world's water gitu ya. Jadi 12% dari air di dunia itu dipakai untuk bangunan kan gitu. Dikonsumsi untuk kepentingan bangunan. 40% solid waste generation globally gitu ya. Jadi bangunan itu juga ternyata menghasilkan sampah gitu ya, solid waste sampah yang sebesar 40% total di dunia gitu ya. Sebelah kanan buildings utilize 1 to 3 of the world's resources ya. Artinya Anda juga ngabisin hutan juga gitu dan sumber daya alam lain gitu, SDA lain gitu dengan membuat bangunan. Nah, ini adalah fakta-fakta yang harus kita pikirkan bersama. Jadi bangunan itu tidak hanya sekedar memenuhi kriteria tadi ya, memudahkan hidup manusia dan lain-lain, tapi kita harus memikirkan juga bagaimana bangunan itu secara cerdas ya, dalam tanda kutip secara cerdas harus bijak terhadap alam ini, tidak berkontribusi Anda ini atau saya atau kita semua tidak semakin merusak alam. Ayat-ayatnya di Al-Quran juga jelas ya, jangan sudah bagaimana kita itu jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi gitu ya, kan seperti itu ya. Jadi kita berupaya ke arah situ. Jadi bangunan misalnya tadi isu tentang energi ya, jadi kita pikirkan bangunan tuh sedapat mungkin hemat energinya gitu, secara cerdas gitu. Supaya kenapa ya? Supaya kita tidak berkontribusi menghabiskan minyak bumi misalnya gitu. Atau bangunan itu jangan sampai menghabiskan sumber daya alam gitu. Jadi kalau kayu jati itu sudah langka ya kenapa kita harus memaksakan diri dengan kayu jati gitu. Bisa nggak kita dengan sesuatu benda yang mirip kayu misalnya gitu. Yang sekarang di pasaran juga banyak kan gitu. Kalau orang zaman dulu atau mungkin orang tua Anda gitu ya atau kakek Anda tuh kan rumah kalau kusennya orang nggak jati itu kan nggak marem gitu, pintunya nggak jati nggak marem, meja itu nggak pakai jati yang yang tebalnya sekian senti nggak marem, nggak puas kan gitu ya. Nah, tapi ya apakah kita harus mengeksploitasi alam seperti itu ya? Karena jati yang diameter 100 atau 1 meter untuk dibuat meja, satu meja itu kan berarti umurnya kan 100 tahun. Berarti kan yang nanam jati itu berarti kan orang tuanya yang motong kan gitu ya. Karena umurnya kan 100 tahun kan ya seumur manusia kan, satu generasi kan.
Oke, isu lain selain itu, ini yang bawah ini apa ini? Air quality in buildings typically contains up to five more pollutants than ya. Jadi ini tadi yang kita bahas ya, bahwa isu-isu terkait dengan indoor air quality, kualitas udara dalam ruang itu kan apa? Maksudnya adalah kondisi di luar ruang itu sebenarnya lebih minim polutan atau zat-zat yang berdampak buruk terhadap atau mengandung partikel-partikel yang berbahaya bagi tubuh kita gitu ya. Kalau di luar tuh lebih sedikit, kalau di dalam tuh maksudnya 5 kalinya. Nah, bangunan yang cerdas itu bagaimana mengeliminir ini, bagaimana potensi polutan yang besar itu di luaran itu atau di dalam ruangan itu bisa dikurangi, diminimaliskan. Nah, ada kesepakatan dari negara-negara di dunia bahwa ini namanya Sustainable Development Goals ya. Ada 17 goals to transform our world. Ini kesepakatan sekian puluh negara di dunia untuk bersama-sama mewujudkan 17 tujuan nih ya untuk mentransformasi dunia bumi kita kan gitu ya. Nah, yang ada 17, tapi yang saya kotak-kotak dengan garis putus-putus ini yang kaitannya related to dunia kita gitu ya, dunia arsitektur gitu ya. Jadi nomor 6 adalah clean water and sanitation ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mencoba untuk memastikan bahwa sanitasi, air, saluran, distribusi dan lain itu bersih gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kan sering membuat halaman kita perkeras dengan beton gitu ya. Tidak banyak tanaman, tidak banyak tanah gitu ya, sehingga air tuh nggak bisa menyerap gitu kan. Jadi dia run off namanya, run off. Dia mengalir di permukaan gitu ya. Sehingga kalau itu diduplikasi berkali-kali ya Anda, tetangganya lagi semua satu kompleks seperti itu ya, airnya mau lari kemana kan gitu. Contohnya seperti itu. Dan itu kan berarti sanitasi yang kurang baik ya. Kemudian sanitasi dalam konteks saluran pembuangan ya, misalnya air kotor gitu ya, orang membuang sembarangan air kotornya ke saluran gitu ya, pabrik membuang sembarangan limbahnya ke sungai itu ya, ini kan akan berbahaya bagi lingkungan. Yang nomor 7 adalah affordable and clean energy ya. Jadi bagaimana kita umat manusia di seluruh dunia ini sepakat untuk menyediakan sumber energi yang bersih dan dapat diterima ya, maksudnya terjangkau gitu ya. Saat ini masyarakat sudah agak menjerit pertalite 10.000 kan gitu ya. Saya nggak tahu bahan bakar motor Anda itu apa, pertalite atau pertamax atau pertamax turbo atau apa gitu. Nah, bagaimana kita memikirkan energi yang clean ya, clean. Kenapa kok energi clean? Apakah ada yang tidak clean? Ya ada gitu. Contoh batu bara itu kan energi yang murah tetapi kan tidak ramah lingkungan kan gitu ya. Berpotensi berbahaya bagi kesehatan kan gitu ya. Sementara energi yang clean itu mungkin lebih pada energi matahari, angin, ombak gitu ya. Bahkan nuklir itu juga dianggap sebagai energi yang sebenarnya bersih gitu ya. Gitu ya. Affordable ya supaya orang tuh juga bisa membeli teknologi itu atau energi itu dengan murah. Karena sekarang masalahnya adalah panel surya, teknologi panel surya, energi panas matahari ya. Itu dirasa dalam tanda kutip masih mahal gitu bagi orang kebanyakan gitu ya. Seperti itu. Nomor 11 adalah sustainable cities and communities ya. Jadi bagaimana kita membuat satu keberlanjutan dalam kota kita, dalam komunitas kita gitu ya. Dalam segala hal nih. Isu sustainability kan keberlanjutan ya. Bagaimana kita make sure memastikan bahwa
someday gitu anak cucu kita itu akan tetap bisa menikmati bumi ini seperti yang kita nikmati sekarang gitu ya. Jangan sampai seperti di film-film itu yang apa entar di tahun 2000 sekian gitu ya, 2000 berapa puluh itu orang mungkin melihat matahari agak sulit gitu ya karena tertutup awan tebal karena polusi, kemudian tanaman sulit tumbuh, orang harus pakai helm gitu ya untuk suplai oksigen, terus orang kemana-mana harus pakai kendaraan yang tertutup gitu ya. Kalau di film-film fiksi itu ya kan seperti itu ya, ada banyak robot gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita tidak menghendaki kehidupan yang seperti itu ya kelak di anak cucu kita gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa anak cucu kita itu ke depan tetap menikmati sinar matahari pagi, embun pagi, ada burung-burung yang berkicau di pagi hari, udara segar, air yang jernih, kan inginnya kan seperti itu. Nomor 13 adalah climate action ya. Nah, artinya kita tidak hanya diam saja gitu, kita harus melakukan sesuatu ya, doing something gitu ya. Anda juga mahasiswa juga harus tanggap terhadap lingkungan, aware gitu ya, bagaimana menciptakan lingkungan di lingkaran terkecil di rumah, di sekitar kos gitu ya, kos-kosan atau di kampus gitu ya, aksi-aksi aktif gitu ya, bagaimana menjadikan iklim atau lingkungan kita ini lebih baik. Life below water nomor 14 ya. Jadi sama ini, climate action itu kan untuk baik untuk kehidupan di air gitu ya. Anda bisa kan dulu sempat viral di sosial media ya, ada apa itu ikan yang ternyata dia terdampar atau mati gitu. Setelah dilihat kan dia ternyata di perutnya makan plastik banyak kan gitu ya. Ya bayangin aja tuh ikan misalnya ikan paus atau apa karena terlalu banyak sampah plastik di laut gitu ya dia dimakan kan gitu dipikir makanan kan gitu ya. Nah sampah di laut kan banyak. Nggak usah jauh-jauh di laut lah, di sungai itu kan banyak orang buang buang sampah di dalam tas plastik dilempar gitu. Saya kadang melihat tuh di jembatan-jembatan besar tuh kadang orang pagi-pagi naik motor bawa tas plastik gitu tahu-tahu mepet di pinggir jembatan tahu-tahu lemparin gitu aja. Mungkin di dalamnya ada sampah apalah popok lah, popok anak kecil lah, sampah apa-apa dia mungkin buang aja di sungai itu, they don't care gitu kan, gitu kan. Nah, padahal itu kalau bertumpuk-tumpuk ya merusak lingkungan. Termasuk ini life below water sama life on land ya di permukaan tanah gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Nah, ini rasanya jadi tugas kita semua gitu ya. Anda yang muda-muda ini juga harus aware terhadap ini gitu ya. Jangan malah Anda ini jadi generasi yang malah cuek gitu ya. Itu mah urusan orang lain lah, urusan bukan urusan gue kan, bukan urusan saya kan. Jangan seperti itu ya. Jadi Anda malah harus kepedulian terhadap lingkungan, awareness, kemudian apa ya, respect gitu-gitu yang harus Anda tumbuh kembangkan gitu. Nah, ini hanya preview saja ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kembali ke topik smart building, ini kan ya di Indonesia presidennya tidak banyak gitu ya, yang saya tahu ya. Jadi Indonesia tuh pernah punya sesuatu gedung yang dibanggakan gitu ya. Namanya adalah Geraha BNI gitu ya. Geraha BNI ini BNI kan satu badan usaha milik negara yang di dunia perbankan. Dia tuh punya gedung Geraha BNI gitu ya di Jakarta, kemudian dia punya gedung Wisma BNI yang bentuknya unik itu seperti apa layar gitu. Terus yang baru lagi dia juga punya gedung satu lagi namanya Menara BNI gitu ya. Yang filosofinya seperti bambu gitu ya, ruas-ruas bambu. Kalau yang Wisma BNI kan seperti layar apa tuh? Layar kapal gitu ya. Nah, ini saya preview singkat saja bahwa ini tuh gedung pertama ya. Ini aerial view-nya ya modelingnya. Jadi gedung yang sempat populer itu adalah Geraha BNI ini gitu ya.
Bukan dari bentuk bangunannya. Kalau bentuk bangunan yang keren adalah yang Wisma BNI, yang seperti layar atau orang menyebutnya seperti canting atau seperti pena gitu ya. Tapi Grabean itu yang canggih adalah dari sisi ya dibangun di 89 dia terkenal sebagai gedung tertinggi di Indonesia gitu ya. 136 meter, 32 lantai gitu ya. Kemudian dia dibangun di tahun 86 gitu ya, merupakan gedung pintar pertama di Asia Tenggara gitu. Jadi dia smart building gitu, atau intelligent building, the first gitu ya in ya Southeast Asia gitu ya. Di Asia Tenggara pertama gitu ya. Kemudian ya waktu itu paling canggih gitu ya. Dia menerapkan satu sistem apa intelligent building system berupa adalah sistem otomasi bangunan atau namanya BAS ya, Building Automation System atau SOB gitu ya. Nanti ini akan kita pelajari kemudian ya, ini kita baru preview saja ya. Jadi contohnya misalnya lampunya itu menggunakan sensor fotosensitif gitu ya. Kemudian ada apa kontrol AC, dia bisa mati sendiri AC-nya. Kalau nggak ada orangnya mati sendiri. Kalau kita di kampus di ruang kuliah kan AC nyala, dosennya keluar, mahasiswa keluar, nggak ada yang matiin, AC-nya nyala sampai besok paginya. Itu kan pemborosan gitu kan. Nah, di tahun 86 itu gedung sudah AC-nya mati sendiri bila penghuninya udah pergi. Gitu. Itu kan luar biasa tuh tahun 86 loh ya. Sekarang tahun 2022, nah, kan rentangnya jauh gitu ya. Oke, ini nanti mungkin kita akan bahas di apa di waktu-waktu mendatang ya. Nah, ini saya skip, nanti mungkin kita pembahasannya akan di waktu mendatang. Yang jelas mungkin di perkuliahan ini, Intelligent Building ini nanti poin-poinnya ada 1 sampai 13 yang mungkin akan kita pelajari, atau mungkin akan ditambah, atau mungkin akan dikurangi ya. Jadi, yang ini mungkin tidak urut ya, tidak urut, tapi nanti kita akan belajar tentang interaktif fasad, gitu ya, fasad apa yang interaktif, atau intelijen ya. Jadi nomor 1, 2 itu mungkin bisa kita bahas bersama ya, skins ya, kulit luar atau fasad juga yang canggih itu kayak apa gitu ya. Kemudian yang tadi diterapkan di BNI itu ya, Building Automation System atau Building Management System gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah environmental sensor gitu. Tadi ada sensor ketika apa tuh uh, apa ruangan sudah terlalu banyak bakterinya gitu. Gimana gitu ya, sensornya bagaimana gitu. Warningnya bagaimana gitu ya. Kemudian interaction sensor, sensor-sensor yang berinteraksi. Kemudian interaktif material, kita nanti akan pelajari juga nih material-material yang baru, yang lebih canggih gitu ya, yang tidak pasif tapi aktif gitu ya. Intensive properties, indoor environmental control tadi saya bilangnya, kalau orangnya banyak suhunya bisa otomatis menyesuaikan, orangnya sedikit menyesuaikan. Kita nggak harus pegang remote terus gitu, tapi AC-nya sudah adaptif gitu. Misalnya seperti itu, environmental techniques. Kita juga akan pelajari tentang renewable resources ya, sumber daya alam yang terbarukan ya. Mungkin bicara tentang geotermal, panas bumi, bicara tentang sumber daya angin ya, angin, kemudian tentang solar cell ya. Ini kan banyak kita bahas, tapi masih di permukaan ya, kita bicara tentang panas cahaya matahari yang digunakan untuk listrik tapi masih di permukaan. Nanti coba kita akan lebih bahas. Itu sih rasanya untuk prolog ya. Untuk mengenalkan mata kuliah ini pada Anda, apa sih intelligent building, mengapa ada intelligent building, dan nanti kira-kira materinya akan apa saja gitu ya di 1 semester mendatang. Begitu Dek, sambil nanti tolong ya ada yang ini sudah dibantu Halda untuk membuat link presentasi, makasih. Nanti silakan direkap saja. Kemudian kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, boleh silakan.
Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya minum kopi ya, sore-sore. Saya rasa cukup ya, teman-teman sudah clear. Harusnya sih sudah terbayang ya, kira-kira apa sih ini mata kuliah ini, dan saya bisa dapat ilmu apa, sedikit ilmu apa, dan mungkin juga di sesi-sesi nanti silakan Anda sharing informasi. Oke, saya rasa ada komen bahwa Abdan says that nanti ada pertemuannya akan di sesi mendatang ya, nggak apa-apa, nanti kita discuss lebih jauh. Oke, terima kasih responnya. Makasih kehadiran Anda di sore hari ini. Ada 67 partisipan, 66 ya berarti, 66 partisipan dari 100 mahasiswa ya, hanya 60% yang hadir. Ya, for the first time ya, it's not bad ya. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman untuk lebih aktif lagi kuliah ya, sayanglah kesempatan untuk menambah ilmu tidak Anda lewatkan. Makasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya izin close. Terima kasih Pak.